Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali pada video pembelajaran yang kedua, pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Asep Ahmad Baidowi. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran pada kesempatan ini akan mempelajari tentang materi statistika, yaitu materi kelas 7 untuk tingkat madrasah sanawiyah. Sebelum mempelajari sejauh apa itu statistika, kita harus mengetahui apa kompetensi inti dari mempelajari statistika, yaitu memahami pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian apa kompetensi dasarnya? Itu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Penyajian data statistika. Penyajian data statistika itu ada dua, ada data tunggal, ada data kelompok. Tapi sebelum itu, kalian harus berpikir misalkan membuat 4 kelompok. Masing-masing anggota kelompok mengukur berat badannya. Ketua kelompok mencatat hasil pengukuran berat badan anggotanya. Dari data yang kalian peroleh nantinya, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang berat badannya terendah? Yang kedua, siapa yang berat badannya tertinggi? Yang ketiga, adakah yang berat badannya sama? Yang keempat, berapa orang yang berat badannya sama? Untuk mempermudah menjawab pertanyaan, maka kalian perlu menyajikan data dengan baik. Oleh karenanya, ada dua cara penyajian data yang sering kali dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara tabel, dan yang kedua dengan cara diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian yang pertama adalah untuk data tunggal. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel itu dinamakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian ini adalah contohnya. Contoh bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel untuk data tunggal. Misalkan hasil pengukuran berat badan dari 40 siswa. Ini adalah berat badannya. Itu dari 40. Pertanyaannya, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Maka caranya adalah kita harus melakukan beberapa langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, tentukan jangkauan selisih data tertinggi dengan data terendah. Tadi dari berat badan, nilai terendahnya adalah 35 dan nilai tertingginya adalah 39. Selisihnya berarti 4. Berarti banyak garis pada tabel itu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kenapa harus selalu ditambah 1? Karena untuk menutupi kalau ada data yang tidak masuk ke dalam tabel. Semua harus masuk dalam tabel. Langkah yang kedua, buatlah 3 kolom, di mana masing-masing untuk kolom nilai, kolom kurus, dan kolom frekuensi. Kemudian langkah yang ketiga, pada kolom nilai tulislah data dari mulai data terendah sampai dengan data tertinggi. Keempat,
pindahkan data di atas ke dalam daftar satu demi satu dengan menggunakan turus seperti yang biasa dilakukan dalam menghitung skor permainan bola voli, bulu tangkis, atau penentuan banyak suara pada pemilihan mengurus suatu organisasi. Dan yang kelima, hitunglah banyak turus pada tiap baris. Kemudian tulislah bilangan yang menyatakan banyak turus pada kolom frekuensi. Nah, itulah adalah langkah-langkah dalam membuat tabel. Ini adalah hasilnya dari berat badan yang kita peroleh, kita buat dalam bentuk tabel. Untuk kolom pertama tadi berat badan, kemudian kolom kedua kita isi dengan turus, dan kolom ketiga kita isi dengan frekuensi. Ini adalah kelas pertama yang banyaknya kelas, itu adalah kelas yang pertama adalah 35. Kelas yang kedua adalah 36, dan yang kelas ketiga adalah 37, kelas 38, dan yang terakhir adalah kelas 39. Nah, dari sini kita pindahkan, kita hitung menggunakan turus. Itu adalah hitungan pagar, ya. Jadi hitungan pagar. 39 masuk ke baris yang ke 5, 36, 2 sampai seterusnya. Ini sampai ke berat badan yang terakhir, ya. Nah, ini menggunakan perhitungan turus. Nah, setelah itu kemudian frekuensi dari turus kita hitung. Ternyata yang berat badannya 35 itu ada 7 orang. Berat badannya 36 ada 12 orang sampai ke berat badannya 39, sehingga jumlahnya adalah 40. Nah, tabel ini disebut dengan tabel frekuensi data tunggal. Bagaimana mencari atau menyajikan frekuensi data kelompok? Langkah-langkahnya, pertama, tentukan jangkauan sama. Kemudian tentukan banyaknya kelas interval, dan biasanya menaksir. Apa harus menaksir? Ini untuk jenjang tingkat SMP, MTS ini masih menaksir. Tapi untuk SMA, perguruan tinggi itu nanti ada rumusnya. Karena keterkaitan dengan materi sebelum-sebelumnya. Kemudian yang ketiga, panjang kelas interval, yaitu rentang nilai atau data dalam kelas interval. Dengan rumus, jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Itu adalah interval setiap kelas. Contoh, misal tadi ya, kita ambil yang berat badan. Jangkauannya dari nilai tertingginya dikurangi nilai terendah. Kemudian banyaknya kelas yang kita taksir itu ada 4. Kita taksir dulu 4. Ya, apakah semuanya dari berat badan yang kita ukur masuk enggak ke dalam yang kelas yang kita buat? Kalau untuk panjang kelasnya berarti 9 dibagi 4, 2,5 dibulatkan menjadi 3. Nah, ini adalah tabel frekuensi data kelompok. Ini kolom pertama nilai, isinya adalah kelas, ya. Kelas pertama 30 sampai 32. Kelas kedua 33 sampai 35. Sampai kelas keempat yang kita taksir tadi ada 4 kelas, 39 sampai 41. Oh, ternyata dari nilai terendah dan nilai tertinggi itu bisa masuk ke dalam kelas ini. Karena tadi nilai terendahnya adalah 30, nilai tertingginya adalah 39. Kemudian kolom yang kedua adalah turus, ya. Turus itu adalah hitungan pagar, sama seperti data tunggal. Dan yang terakhir adalah ya, yang mendapatkan berat badan antara 30 sampai 32 ada 7 orang. Sampai yang mendapatkan berat badan 39 sampai 41 ada 7 orang juga. Ya, jadi jumlah sama, yaitu ada 40. Kemudian
penyajian data dalam bentuk diagram. Tadi penyajian data dalam bentuk tabel, sekarang bagaimana dalam bentuk diagramnya? Pada umumnya, penyajian data dalam bentuk gambar lebih menarik. Pada bahasan ini akan dipelajari cara menyajikan data statistik dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Jadi ada 3 diagram yang akan kita pelajari ya dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Untuk membuat diagram batang diperlukan 2 sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Kedua sumbu masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian dengan skala yang sama. Skala pada sumbu tegak tidak harus sama dengan skala pada sumbu datar. Pada diagram batang, data statistik disajikan dengan gambar berbentuk batang yang letaknya vertikal atau horizontal. Letak batang yang satu dengan batang lainnya yang saling berdampingan dibuat terpisah. Contohnya, bagaimana cara menjadikan diagram batang dari contoh ini. Contohnya berbentuk tabel ya. Di sini ada jenis kendaraan, banyaknya ada 10 itu frekuensinya. Sepeda motor, banyaknya ada 15. Di banyaknya ada 5. Langkah pertama kita buat dulu 2 sumbu. Sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, ini ya. Kemudian kita tentukan titik-titiknya dari masing-masing sumbu dengan jarak yang sama. Untuk sumbu vertikal atau yang berdiri tegak itu diisi dengan frekuensi. Sementara untuk yang mendatar atau horizontal diisi dengan jenis kendaraan. Nah, setelah kita beres membuat ininya, kita buat masing-masing batang. Untuk bus kota itu titik puncaknya sampai 10 maksimalnya, itu sejajar. Kemudian sepeda titik puncaknya sampai 15, sejajar dengan frekuensinya adalah 15. Kemudian sepeda frekuensinya ada 20, berarti titik puncaknya sejajar dengan 20. Dan terakhir adalah mobil pribadi, itu ada 5. Kemudian yang kedua adalah diagram garis. Sama seperti halnya diagram batang. Kita membutuhkan 2 sumbu, sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kemudian contohnya, ini adalah contoh untuk suhu. Untuk diagram garis, itu dari suhu. Jam 6 suhunya mencapai 16 derajat, jam 8 suhunya mencapai 17 derajat, sampai jam 16 itu 15 derajat. Caranya juga sama, kita buat 2 buah garis dengan titik skala yang sama. Untuk itu adalah suhu dan untuk horizontal adalah waktu. Kita tentukan jam 6 itu titiknya tepat 16, jam 8 tepat di angka 17, jam 10 tepat pada angka 18, dan sampai yang terakhir adalah jam 16. Setelah itu kita buat garisnya dari satu titik. Tadi titik pertamanya 16, ditarik sebuah garis ke titik 17, dari 17 ke 18, dari 18 ke 20, dari 20 ke 19, dan dari 19 ke. Kemudian yang ketiga adalah diagram lingkaran. Selain menggunakan diagram batang dan diagram garis, statistik juga dapat disajikan dengan menggunakan diagram lingkaran. Daerah lingkaran menggambarkan data seluruhnya, sedangkan bagian dari data digambarkan dengan menggunakan juring atau sektor. Besar sudut pusat tiap juring harus besar nilai data yang disajikan. Dengan demikian, sebelum membuat diagram lingkaran, berarti harus menghitung sudut pusat dari tiap juring. Contohnya,
Ini hasil pendataan dari suatu kelurahan menentukan jumlah banyaknya siswa jenjang yang bersekolah di satu kelurahan itu. Untuk siswa SD ada 100, siswa SMP ada 70, siswa SMU ada 50, dan siswa SMK ada 20. Kita tentukan diagram lingkarannya. Pertama, kita buat sudut dari masing-masing sektor atau jurin. Yang pertama adalah SD. SD jumlah frekuensinya ada 100, sementara jumlah secara total itu ada 240. Berarti 100 per 240. Nah, ini 360 derajat itu adalah besar sudut lingkaran dikalikan dengan besar sudut lingkaran, sehingga hasilnya adalah derajat. Itu untuk sektor SD. Kemudian sektor SMP juga sama, ya. Hasilnya adalah 105 derajat sampai dengan SMK. Kita buat lingkarannya dengan menggunakan jangka. Ini adalah untuk 150 derajat, yaitu siswa SD. Gunakan busur juga sama 105 derajat. Ini untuk siswa SMP. Dan ini adalah 75 derajat untuk SMU, dan terakhir adalah 30 derajat untuk siswa SMK. Nah, anak-anakku sekalian, itulah secara singkat materi pembelajaran tentang statistika dalam bentuk penyajian data. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.